Ini motor kita cari lagi. 3 bulan pernah bayar pajak. Pak, motor ini sudah saya bayar. Saya langsung ke kantornya bayar sendiri. Gimana sih? Tapi saya udah bayar, Pak. Jadi nggak mungkin ini salah, makanya kalau jelas dia udah ke kantor. Iya, Pak, nggak apa-apa. Terima kasih ya, udah bantu saya. Aduh, saya juga nggak tahu, Pak. Tapi kayaknya mereka kenal ya sama kamu. Mungkin. Tapi saya tidak mengenal. Oh gitu ya? Jadi, sekarang mau kemana? Oh, sebenarnya saya ini perawat di salah satu rumah sakit di sini. Jadi kalau misalnya Bapak mau, saya bisa bantu Bapak. Saya bisa bawa Bapak sekarang ke rumah sakit. Iya, boleh. Nggak apa-apa, silakan. Bangkai deh. Kucing Wandi. Dan tayangan yang dapat Wandinya di rumah. Bawa dia yang apa? Weh, udah percaya kok? Jangan mau percaya, ini sudah bukan tanya ya. Nganu kok memang kau. Barang iya mi kabang kulit tawang iya aja sudah sebulan. Kau bagi tawang. Kan tidak bolu-bolu. Kabang kamu ini nanti nak bagi. Terus tapi kau palu-palu banget. Hati-hati dia itu karap nih. Saya itu kayak Dia, cari siapa? Iya, saya cari sekarang Siapa katanya? Wandi. Katanya dulu dia kontrak di sini. Mana? Oh, mana? Dari mana ke ini? Iya, saya ini Wanda, adiknya Wandi. Oh, Saya iya. datang dari Gorontalo. Sudah 1 tahun ini saya cari-cari tuh kakak. Oh, saudaranya Ki Wandi. Iya. Dari bandara kak langsung ke sini. Makanya itu saudara kasih ke alamat di sini. Jadi langsung ke sini. Iya. Begini Pak, Iya. itu Kak Wandi biasa dalam seminggu itu paling tidak 1 atau 2 kali dia menelpon ke bapaknya. Iya. Tapi tidak ada dalam 1 tahun, tidak ada sekali kabar-kabarnya. Itu keluarga khawatir. Jadi begini, Pak, Bu. Wandi memang tinggal di sini. Tapi sudah 1 tahun ini saya tidak tahu juga kabarnya. Malah kamarnya masih kosong di dalam. Masih banyak barang-barangnya di dalam. Ada yang pernah bilang itu, Bu. Katanya dia terbunuh Di mana Bu? di Sungai Jenemberang katanya, Bu. Jadi bagaimana nih? Jadi bisa saja telepon deh sama ini atau apa. Biar nanti dia hubungi kalau ada kabarnya dari Om jadi. Bisa jemput masa begituan saya tidak bisa bantu. Tidak makin nomor sama saya. Tadi saya tulis. Pak, tolong Pak Di. Kakak itu satu-satunya. Iya. Kalau ada kabarnya kakak. Iya, makasih dikasih. Begini, Bu, nanti saya kasih kabar. Karena ada itu temanku tinggal di daerah situ, daerah Jenemberang. Iya. Makasih banyak. Oh, iya. Makasih Iya, banyak Bu. Pak. Iya. Tunggu kabar. Iya, Bu. Iya.
Jadi gini loh kak, tadinya dia di rumah sakit. Hanya saja karena sudah beberapa hari di sana dan kan saya juga nggak enak kalau dia kelamaan di sana kan. Lagian juga fasilitas di sana kan terbatas. Jadi saya pikir kenapa nggak ada salahnya dong kalau saya bawa ke sini, tinggal di sini aja. Ya hitung-hitung dia bisa bantuin kita untuk jaga kosan kak gitu. Gimana? Siapa? Hah? Siapa ini? Saya juga nggak tahu sebenarnya. Tapi kalau nggak salah ingat, nggak salah dengar, si preman-preman itu nyebutnya Wandi. Iya bener, Wandi. Wandi kan? Lupa ingatan, maklum. Kau ya bagaimana? Saya nak mau deh, perumpai sebentar. Biarin saya mana. Kalau memang dia kan dia yang tahu. Belum makannya. Ada yang saja nggak kenal ini. Bagaimana caranya kita kenal? Gini loh kak, kalau soal itu saya jamin orangnya baik. Jadi selama di rumah sakit itu ya dia rajin, dia membersihkan, nyapu halaman. Bahkan dokter-dokter dan perawat di sana pun seneng sama dia. Jadi saya jamin pasti aman semuanya. Masalah makan dan lain sebagainya nanti saya deh yang urusin. Ya, please. Ayo dong. Masa nggak kasihan sih? Jadi begini Tika. Sebenarnya juga sebentar cari kerja orang untuk bantu-bantu ini tuh. Tempat ini, tapi begitu ini kalau sumpama ada apa-apa bicara sama bapak dulu. Jadi kalau saya sama bapak dulu. Saya mau bantu dia. Karena saya percaya dia adalah orang yang baik dan perlu dibantu. Ika, begitu besar pengorbananmu. Padahal aku orang yang tidak jelas siapa diriku. Kenapa? Udah sayang juga ini. Ya. Pamit. Kak, duluan ya.
Sini? Ya. Kamu yakin di sini tempatnya? Ya, di sini. Kamu sudah ingat sesuatu di sini? Ada yang kamu ingat? Yang aku ingat waktu muncul di sana. Waktu sama-sama dengan Datu. Oh, Tapi yang sebelumnya saya tidak ingat apa-apa. tempat ini seperti mistis bagi saya. Tapi semoga kamu mengingat sesuatu di situ. Saya harus kerja sekarang. Sudah waktunya. Sini rambutnya. Kamu tunggu saya di sini. Nanti saya kembali dan menjemput kamu di sini. Oke? Saya bisa pulang sendiri. Tidak. Gak boleh. Kamu di sini saja. Tunggu saya. Saya cuma sebentar kok di kantor. Oke? Jangan kemana-mana. Oke? Saya pergi dulu ya. Tika, kenapa kau begitu baik padaku? Aku tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikan hatimu. Sebenarnya aku tak menyukai tempat ini. Aku merasa sepertinya ada sesuatu yang buruk yang pernah terjadi pada diriku di tempat ini. Tapi karena kau yang meminta, maka aku mencoba untuk mencari tahu siapa diriku di tempat ini untuk membahagiakanmu. Karena aku tahu kau sangat menginginkan saya bisa kembali dan mengingat masa laluku. Semoga apa yang menjadi harapanmu padaku bisa kamu peroleh. Meskipun sebenarnya aku tidak ingin mengingat kembali masa laluku. Engkau sudah cukup bagiku. Tika, aku berjanji selamanya kau akan jadi istriku. Tika, terimalah persuntingan jiwaku. Kesetiaan burung merpati yang tak pernah ingkar janji. Kejujuran pesona anggrek bulan yang tak pernah berdusta. Keindahan bunga edelweiss yang tak pernah layu. Kasih sayang suci, mulia, kekal abadi. Seluas samudra dengan gelombang dan warna birunya. Seelok Laswardi dengan rembulan emas dan bintang cemerlangnya. Di hatimu, di hatiku, terjalinlah cinta kasih, cinta damai bagi hidup sesama. Silaturahmi putih dan rahmat alam semesta. Indah, mesra. Karena kasih sayangmu untukku yang mendalam, mendarah daging, menulang sumsum. Istriku, terimalah persuntingan jiwaku. Hatiku, sukmaku, untuk keabadian kelak kasih sayang yang tulus dan sahdu. Bersama-sama, marilah melangkah seiring sejalan, meniti cahaya-cahaya, berlayar searus, segelombang, menuju dermaganya.
Hampir sebulan saya membawanya ke tempat ini. Kadang-kadang saya menemaninya seharian di sini. Tapi kadang-kadang juga kalau saya sibuk, ya saya menyuruh orang untuk mengantarnya di sini. Akhir-akhir ini saya jarang mengantarnya. Dia bercerita banyak. Ya, dia bercerita kalau misalnya dia punya seorang teman yang selalu menemaninya di sana. Saya sendiri merasa aneh karena saya nggak pernah melihat teman yang diceritakan itu. Saya ini bingung, bro. Saya tidak tahu siapa diriku. Banyak orang-orang yang mengenaliku, tapi aku tak mengenalinya. Bahkan ketemu langsung dan bertatap muka pun tidak pernah sama sekali. Ayo sini. Ngomong sama siapa tadi? Ini sama temanku. Hah? Mungkin dia sudah pulang waktu melihat kamu datang. Tapi sumpah loh, saya dari sana ngeliat kamu ngomong sendiri tapi nggak ada orang. Nggak ada orang di situ. Ada tadi dia di sini. Udah, ayo kita pulang. Sudah maghrib. Ayo pulang. Itu membuat saya berpikir bahwa dia hanya berhalusinasi saja. Tapi ya, sudahlah. Saya berpikir positif saja. Semoga orang itu bisa membantu terapi suami saya. Saya mulai terbiasa dengan tempat ini. Jadi meskipun Tika tidak bisa menemani saya di sini, saya ada teman untuk berdiskusi, berbincang-bincang, dan meskipun orangnya sedikit misterius, saya suka dengan kepribadiannya. Hey bro! Mau apa ke sana? Jangan bilang mau bunuh diri. Kesini. Yuk kesini. Hei bro, jangan pikir mati itu enak. Nikmati hidupmu. Akhir-akhir ini, Tika sangat sibuk di kantornya. Dia jarang menemani saya ke sini. Tetapi tidak apa-apa. Sekarang saya punya seorang sahabat yang selalu menemani saya di sini, ngobrol dengan saya, dan sepertinya dia juga menyenangi tempat ini. Banyak sekali pengalaman hidup. Nasihatmu luar biasa. Kau banyak motivasi saya. Saya mau abadikan ini. Saya minta foto. Halo?
Tapi itu memang tidak penting bagi saya. Bagi saya, dia adalah teman yang baik. Begini teman-teman, tidak bisa dibiarkan ini, harus dicari dukung atau orang pintar bisa usir kina nuna Wandi. Ini kok babe udah bikin takut-takut ke ulang itu. Hei, bukan Wandi berget tayangan, para Amirullah yang berget tayangan. Itu hari saya lihat di tempatnya yang di Tobo. Nganin nih ya, sembarang kalau bilang. Itu saja satu, tapi bikin takut-takut. Apalagi kalau dibilang lagi Amirullah. Totta. Ya mau deh, kalian udah percaya kok. Pikir anak-anak ini. Jangan kau percaya hoax. Kau sendiri yang hoax. Bukti parah lu. Bukan tahu jaga demi kebaikan semua. Tuh jenguk kau, jangan pilih kanak-kanak. Bagaimana ini, teman-teman? Kau itu, gara-gara Erono sampai si Baji orang. Kenapa saya mau sembunyi teman-teman? Kau iya. Sejak kawin kok, udah pernah mau tahu cara kubur Amirullah. Kenapa na saya? Kau semua iya. Itu hari pergi pengaruhi semua Amirullah. Apa pergi nih? Sekarang cerita pakai malak-malak kok lagi. Pulang masa deh menimpulan figur si suamiku. Ayo pulang mana? Tapi kenapa di? Itu 1 tahun pindah ada gentayangan ini 2 orang. Aduh. Kamu itu semua tidak setia kawan. Kau tinggalkan saya sendiri dan tidak pernah kau datang jenguk saya. Kenapa itu kamu kan? Jelek lah. Kita anak-anak. Kita pakai malak-malak lagi. Itu juga suara burung tak? Jeleknya mami suaranya. Burung dari mana itu lagi? Baru Tompi ku dengar juga ini malam suaranya. Tak burungnya siapa? Burungnya orang itu lepas kayaknya. Jangan terlalu percaya pada aku. Aku bukan orang yang seperti kau sangka. Karena aku juga pernah melakukan kesalahan.
Seandainya aku melakukan kesalahan kepadamu, apakah kamu mau memaafkanku? Kenapa kau bertanya begitu? Tapi kalau seandainya kau melakukan kesalahan kepadaku, maka saya pasti akan memaafkan. Kenapa? Karena selain Datuk Penunggu Jenek Berangi, ada dua orang yang selalu menasehatiku. Yang pertama itu istriku, dan yang kedua itu adalah kau. Terima kasih, bro. Sejak permintaan maafnya yang aneh hari itu, saya jarang sekali bertemu dengan dia lagi. Temanku itu tak pernah terlihat lagi sejak hari itu. Saya merindukan saat-saat ngobrol dengannya. Ya, saya jadi malas untuk ke tempat ini lagi. Tapi karena istriku terus meminta saya untuk datang ke tempat ini, ya saya mengikuti kemauannya. Tahun lalu waktu itu kau dapat mayat di sini, kau lihat senjata tajam juga atau senjata api? Tidak ada itu Pak. Tidak ada saya lihat karena mayat saya lihat sendiri memang. Kenapa bisa kau dapat itu mayat? Karena di sana kebunku Pak. Jadi saya biasa lalu lalang di sini. Yakin kau tidak ada orang lain itu waktu ada kau di sini? Ya, saya yakin tidak ada mentong orang. Kalau itu sana, kau kenal itu Pak? Kayaknya warga di sini Pak. Karena akhir-akhir ini biasa saya lihat duduk-duduk sendiri. Ini kasus sudah 1 tahun nih, kayaknya sudah tidak bisa dilanjutin. Anu mungkin Pak, nunggunya Jenek Berang. Karena memang ini tempat keramat Ki. Iya. Tidak ada kira-kira kita tahu deh. Tidak ada. Ayo Peng, kita pulang.
Tapi saya terkejut saat menjemputnya. Kau semua, tunggu, Pak! Dan untuk pertama kalinya, sejak saya mengenalnya, baru kali ini saya melihat dia begitu berang. Saya sangat takut. Saya takut terjadi apa-apa padanya. Dan saya berusaha menenangkannya. Saya terkejut saat dia menceritakan kejadian yang dia alami saat saya meninggalkannya tadi. Ini kakak sepupuku yang meninggal 1 tahun yang lalu. Gila ini, mau kena kasih tahu Pak. Gila ini, mau kena bikin ketak. 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 Sudah jadi beran, nak. Orang itu ketak. Dilaci kami dulu lah. Kalau saya bunuh diri. Cil, anak kamu itu kah? Anak tahun 8 itu, bacak nih, siap maju. Ay, malakas saya deh. Kata mga mandi bela, enggak enak. Allah. Kan begitu balau rantong. Kalian udah dari geng kalau begitu ay. Tapi begitu takut sekali. Bagaimana deng? Ini cewek kita lihat tong ini, lihat. Biar Tomo kalau lagi putus sama Nurul, jangan kasih begitu tahu. Bagaimana teman-teman? Sungguh saya teman-teman. Di pemilihan kepala desa saya dikalai, apalagi merebut hati jam begitu. Tapi bisa tuh ini. Kenapa kau nanya semua urusi pacarku? Nah ada mak.
dia bercerita banyak. Saya terkejut, tapi alhamdulillah ingatannya sudah kembali. Dan suamiku bisa mengingat lagi siapa dirinya. Terima kasih Tuhan. Kenapa ya? Akhir-akhir ini saya jadi sering ingat Wandi. Apalagi sejak bertemu lelaki misterius itu. Tapi sumpah, dia sangat mirip sama Wandi. Tapi Wandi kan sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Jangan-jangan masa seperti itu. Tapi kalau itu betul Wandi, apa yang mesti saya lakukan? Tapi ini kan kesalahan dia. Dia menghilang 1 tahun ini tanpa ada kabar untukku. Kalaupun saya menerima lamaran Rafli, itu mungkin sudah takdirku. Lagian, saya juga sudah tidak ada perasaan sama Wandi. Sang waktu telah menghilangkan semuanya. Kami hanya sebuah cerita di masa lalu. Masa depanku adalah dia. Jadi, waktu kejadian itu saya tidak ikut. Tidak enak, Kak. Aku kenal Ki. Bersyukur ma ini. Karena kulihat Ki, itu hari Indira, Siapa? kau tidak mengenalku? Enggak, saya enggak kenal. Jangan kau coba kasih takut-takut sana. oh, itu Indira. Waktu dengar kejadian itu, kaget sekali. Meninggal Ki kakak sepupunya, menghilang pacarnya. Akhirnya jatuh ke lantai, rupanya terbentur. Lupa ingatan mi, orang-orang tertentu mami nak ingat.
Jadi ingatannya sudah kembali? Iya, dia sudah mengingat kembali. Sejak 6 bulan yang lalu, saya merawatnya sampai sekarang. Dan sebagai gantinya ya, dia sekarang menjadi security di rumah sakit. Saya mau bantu dia, karena saya percaya kalau dia itu adalah orang yang baik. Dan kita harus bantu dia, kan? Lalu kamu menikah karena orang tua saya menyukainya, dan sejak saat itu ya saya intens merawat dia. Kamu bilang ingatannya sudah kembali, tapi kenapa dia tidak ke rumah ambil barang-barangnya? Di sana masih banyak barang-barangnya. Dia bukan tak kembali, hanya saja dia takut kalau nanti teman-teman Amirullah akan berbalas sama dia. Jadi ya, sampai hari ini ya, dia masih seperti itu. Tapi kamu harus menghubungi keluarganya. Ini ada nomor telepon saya. Keluarganya sangat khawatir saya. Ya suruh saja mereka kemari. Hampir tiap hari kan dia ada di sini. Jadi kamu bisa bilang ke mereka, kalau mau cari dia ya, datang saja ke sini. Atau boleh juga ke tempat saya. Nanti saya antar kok. Ya. Yuk, ayo. Iya. Tarik yang mewakili pilih saja satu itu, jangan kedua, tiga, empat, asal pilih satu saja. Nah, halo, halo, Bu Ande? Iya. Oh iya Bu, ini yang di kos. Oh. Bosnya Wandi? Iya. Oh iya, kenapa Bu? Begini Bu, ada bisa dapat kabarnya Wandi. Iya. Kata belum lagi ada telegram itu. Oh iya. Terima kasih kota Bu. Iya, ada tuh orang itu dia melawan. Selalu. Nanti lah aku. Oh iya. Terima kasih kota Bu. Oke Bu. Iya, saya kirimkan. Terima kasih Bu. Jadi, saya tahu alamat Ibu dari Ibu Ade. Oh iya. Saya minta maaf sekali, saya nggak bisa nemenin ke sana. Tapi Bapak ini tahu kok di mana Wandi. Soalnya tadi dia yang temenin Wandi ke sana. Jadi dia tahu kok di mana Wandi berada. Saya harus kerja sekarang Bu. Saya minta maaf ya. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti Ibu pergi sama saya. Bapak ya, antar saya cari kakak saya ya. Bisa tinggal. Iya. Mari. Hati-hati. Ini tadi saya bawa Bu, tapi tidak tahu di mana. Mana kawan? Ayo coba kita turun ke sana. Mungkin ada di sana Bu. Iya. Kalian mencari seseorang yang berambut gondrong? Iya, kakek siapa?
Dia biasanya berada di sana. Di sana dulu mereka berusaha menyingkirkannya. Mereka mengeroyoknya. Mereka merencanakan pembunuhan. Tapi dia tetap ada. Dia di kota yang kosong bersama saya. Maksudnya apa, Kek? Saya bingung. Kau akan tahu nanti. Serahkan barang ini kepada dia. Sampaikan padanya bahwa saya mengembalikannya karena saya tahu dia bukan pembunuh. Kapan saya bisa ketemu kawan Dike? Kembalilah besok dan temui dia di sana. Tidak akan berubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak mau berubah. Kamu sudah berbesar hati meminta maaf. Tidak semua orang bisa kan. Lupakan semuanya dan kembalilah kepada dia. Dari mana? Biasa jalan-jalan. Jalan-jalan. Kamu belum tidur? Tadi udah tidur, cuman kaget aja dengar kamu datang. Ngomong-ngomong kok kayaknya belakangan terakhir ini sering banget keluar sayang. Ya, namanya juga kan baru ingat semuanya. Saya mesti tahu dong perkembangan yang ada di lingkungan saya dulu. Masa sih? Kayaknya ada yang salah. Jangan bilang kamu ke tempatnya Indira ya? Tidak boleh cemburu gitu. Bagian dia juga sudah melihat saya. Masa sih? Tapi kan di masa lalu kan kamu pernah sama dia, itu wajar dong kalau sekarang saya berpikir kamu sejak belakangan ini, beberapa hari belakangan ini sering sekali keluar. Dan saya juga nggak tahu kamu kemana. Ngapain lagi kan sudah ada kamu. Kamu itu
kamu cantik, baik hati, kamu penyayang, kurang apa lagi? Oh begitu ya? Nanti kalau kamu cemburu, hidungnya tambah mancung. Tambah cantik dong. Iyalah. Udah tidur. Istirahat. Kamu udah ketemu adik kamu? Adik? Adik kamu? Siapa nih saya? Wanda. Hah? Wanda dari Makassar? Iya, dia ada di sini. Jadi nyariin kamu. Kenapa kamu gak bilang? Lah kan, aku pikir tadi udah ketemu. Nggak ketemu ya? Ya Allah, aku pikir tadi ketemu. Jadi tadi pagi itu aku ketemu Wanda. Terus dia nyariin kamu. Nah, kemudian karena aku sibuk, aku ada meeting tadi pagi, jadi aku nggak sempat nganterin dia ke tempat kamu. Tempat kamu biasa. Akhirnya aku suruh Pak Hendra yang langganan kamu itu, dia nganterin dia ke tempat kamu. Aku pikir dia sampai ke sana ketemu kamu, ternyata enggak. Saya tadi tidak ke sana, saya ke tempatnya Raffi. Oh gitu. Jadi dia ke sana dari saya. Ya pastilah. Kayaknya penting banget loh. Dia titip motor. Oh iya benar, aduh. Ada. Mau telepon sekarang? Jangan, ini sudah jam 12 ini. Besok aja. Jadi ya harus tuh, karena kayaknya penting banget. Jadi aku penasaran ini ada apa sih? Kayaknya ada sesuatu hal. Pasti keluarga di Gorontalo khawatir. Iya tapi karena setahun ini saya tidak ada. Iya tapi memang bener sih, bener. Dan mukanya tuh kelihatan gimana ya? Kayak ada sesuatu hal yang ingin dia bicarain itu. Tapi memang nggak sempat bicara sama saya tadi. Ya saya mau menghubungi keluarga juga, tidak ada kontak sama saya semua. Kalau handphone semua hilang. Itu dia. Jadi pokoknya besok kamu temuin ya. Besok. Kamu. Ya udah deh. Sudah malam nih Wandi. Sudah Miko kesini. Sudah kembali ingatanmu toh? Ayo Mi. Nanti saya pertemukan kau sama orang yang jadi panutan, jadi idaman semua orang, yang bisa merubah masa depan. Ayo Mi. Kita pergi dari sini. Lupakan masa lalu, lupakan dan maafkan semua orang-orang yang selalu menyakiti kita. Fokus pada satu pilihan, jangan kita mendua, karena mendua itu akan membuat kita tidak maksimal untuk bermanfaat bagi banyak orang. Jalan terus, keep fight, kita satu tujuan ke depan yang lebih baik. Wandi, maafkan saya. Saya harus berpura-pura tidak mengenalmu. Saya pikir kamu sudah mati.
Rafli banyak membantuku waktu aku sakit. Dan aku menerima lamarannya 3 bulan yang lalu. Kami segera akan menikah. Indira, kamu memang adalah masa laluku yang indah. Tapi takdir tak mempersatukan kita. Aku bahagia melihat kau saat ini bersamanya. Meskipun aku masih mencintaimu, tapi aku tahu ada dia sekarang di hidup. Dan ada seseorang yang juga begitu mencintaiku. Selamat tinggal, Indira. Bahagialah bersamanya. Que